Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail syahru ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadanil qail Al-Quran ma'idatullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ada dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, para alim ulama, sesepuh, tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan jamaah yang kita berharap Allah selalu saja menaungi kita dengan rahmat dan magfirahnya. Puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita mengucap terutama kita merasakan luar biasa Allah mengantarkan kita untuk memasuki Ramadan di tahun ini. Bahkan menyelesaikan setengah sudah perjalanan Ramadannya. Berharap besar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk menyelesaikan sisa Ramadan yang tinggal setengah lagi ke depan, dan kemudian tetap memanjangkan usia kita untuk bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan dengan salam pun ketika kita membacanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapannya adalah seluruh untayan salawat kita tersebut tersampaikan secara sempurna kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijadikan bukti nyata kita mencintainya, sekaligus kendaraan juga yang kita gunakan untuk bisa bertemu dan meraih syafaat yang pernah dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama sepakat tidak ada perbedaan bahwa salah satu nama bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran katanya. Kenapa dinamakan Syahrul Quran? Rasanya memang tidak berlebihan. Karena memang Al-Quran pun diturunkan pada bulan Ramadan. Barusan ayat yang saya baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dengan yang batil atau yang benar dengan yang salah. Maka ketika Al-Quran turun bulan Ramadan, maka Nabi berkomentar tentang bulan Ramadan, tentang Quran ini. Dan komentar Nabi itu singkat namun padat rasanya. Karena memang sebaik-baik ungkapan itu pendek tetapi memiliki syarat dengan makna. Sampai ada ungkapan khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik omongan itu adalah yang enggak panjang-panjang, pendek tapi menunjukkan makna yang luar biasa. Itu gaya ngomong yang bagus tuh. Ya, enggak muter-muter, tapi singkat, padatnya luar biasa. Al-Quran dengan hadis bergaya yang sama. Nabi mengungkapkan Al-Quran ma'idatullah. Al-Quran itu jamuannya Allah. Itu gaya Nabi. Kalau Quran, nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu itu adalah sawah ladang bagi kalian semua, wahai para suami. Gitu Allah mengilustrasikannya. Jadi dalam Al-Quran, istri ini diibaratkan dengan sawah ladang. Ini kalau saya tanya ibu, kira-kira setuju nggak kalau dibilang sawah ladang? Hah? Enggak ya? Kenapa kita dianggap sawah katanya gitu? Padahal bahasa itu bagus. Kalau si istri dikatakan sawah, suami kira-kira apanya nih?
kebunnya. Orang petaninya ini mah kebunnya. Kelapa Gading doang yang bilang kebunnya, yang lain mah petaninya. Di sini doang yang bilang kebunnya tuh. Nah kalau dibilang istri itu sawah ladang, maka suami dipastikan petaninya, gampangnya begitu. Nah ini kan gambaran yang gampang. Kalau gitu petani yang baik, dia menggarap sawah yang baik juga. Sehingga kalau seandainya ada sawah di pinggir jalan, gampang irigasinya, harganya pasti mahal lah. Dibandingkan dengan sawah yang adanya di ujung irigasi, airnya nggak nyampe. Meskipun dijual murah, kita nggak mau beli. Begitulah martabat seorang perempuan dipilih oleh laki-laki. Bukan ngejelekin. Tapi orang dulu paham. Kalau petani yang baik begitu caranya. Kemudian sawah itu dirawat oleh petaninya. Nggak mungkin petani nggak mungkin sawah ngerawat petani. Petani rawat sawahnya. Kalau gitu bukankah itu tugas para suami memberikan perawatan yang baik pada keluarganya, pada istrinya. Gitu cara contohnya. Saya tidak berlama ke sana. Sebab mendekati nuzulul Quran ini, Nabi berkomentar tadi bahwa bulan suci, bahwa Quran itu diturunkan pada saat bulan Ramadan. Kemudian Nabi komentar, Quran jamuan Allah. Sekarang kalau Quran jamuan Allah, gimana cara melogikakannya kalimat yang pendek ini? Maka supaya ketemu logikanya, kita gambarkan jamuan dulu. Jamuan itu kan gini, ada yang ngundang, ada yang diundang, ada makanan yang disajikan. Biasa kan jamuan begitu tuh. Ada yang ngundang, ada yang diundang, ada jamuan makanan yang akan disajikan. Itu undangan. Presiden mengundang tamu negaranya jamuan makan malam. Presiden ngundang. Yang diundang tamunya. Ada jamuan makan malam, banyak makanan yang disajikan. Begitu namanya jamuan itu. Maka kalau kita sudah bisa gambarkan itu, kalau dibilang jamuan, kalau gitu yang mengundang Allah. Yang diundang kita manusia. Menunya apa? Nikmat-nikmat dalam Al-Quran itu. Nikmatnya Quran. Nggak mungkin kalau jamuan Allah mengundang itu rendang surat Al-Baqarah ayat 280. Nggak mungkin. Nikmatnya apa kalau Quran? Kalau kamu ingin merasakan nikmatnya sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu nikmatnya. Kalau kamu diundang ada menu puasa, puasa ini nikmatnya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ada diundang menu haji, liyashhadu manafi'a lahum, supaya kamu mendapatkan aneka manfaat dari itu semua. Itu jamuan. Nah ada menunya tuh, itu menunya. Allah ngundang, kita diundang, jamuannya Quran. Nah sekarang kalau Allah sudah ngundang nih, Allah nggak tanggung-tanggung kalau ngundang itu. Maka undangan disebar oleh Allah. Penyebarannya hudalinas disebutnya. Petunjuk bagi seluruh manusia. Allah kalau ngundang nggak tanggung. Petunjuk bagi seluruh manusia. Undangan tanpa terkecuali, semua diundang. Saking Allah mengundang. Tapi setiap kali siapa yang mengundang, keinginannya sama, orang yang diundang pengen supaya datang, tapi yang diundang responnya beda-beda. Nah, coba aja kalau kita nyebarin undangan. Begitu kita sebar undangan, sebar. Kita pengen teman kantor datang, teman pengajian datang, teman di masjid datang, tetangga rumah datang, kita sebar undangan. Bahkan sekarang undangan makin keren. Via WhatsApp. Pakai ada hitungan berapa hari ke depan, berapa menit lagi acara dimulai, dihitung mundur. Sebar undangan. Semua yang kita kenal pengen kita undang. Sebar undangan. Tapi lihat Bapak Ibu. Orang yang merespon undangan kita itu beda-beda. Ada orang yang diundang, undangan kita sampai. Dibaca sama dia tuh. Bahkan kalau undangan via WhatsApp, sudah contreng 2 biru sudah. Datang dia. Dia tahu kita yang undang. Acaranya di mana dia tahu. Kemudian kapan waktunya gak ada aral melintang.
Tapi ketika sebaran diundang mereka kepada mereka cuman baca doang, undangan kita nggak direspon sama sekali. Nggak mau datang tanpa aral melintang. Bahkan undangan sering disampaikan, tapi dia nggak pernah mau datang. Ada nggak orang yang diundang nggak datang? Ada ya? Kalau sering kita ngundang dia nggak datang, sikap kita kira-kira gimana? Kesel boleh nggak? Boleh lah, tiap diundang dia nggak datang. Sampai-sampai ada ungkapan begini. Besok kalau dia hajatan, ngundang kita, jangan datang. Kenapa? Tiap diundang nggak datang, tiap diundang nggak datang. Jengkel kita itu. Tuh yang satu tuh, si A. Si B, beda lagi. Dia datang di hari haknya, naik ke pelaminan, kasih hormat, turun, pulang. Tidak menikmati jamuan yang kita sajikan. Bahkan kita menyiapkan sajian itu, undangan 1.000, maka kita bikin porsi 2.000. Undangannya 1.000, lebihin. Bikin 2.000. Kenapa? Takutnya yang diundang cuma 2, yang datang 2 kampung. Bawa anaknya, menantunya. Maka lebihin. Saking kita pengen semua makan. Tapi orang kedua ini datang, salaman, turun, nggak menikmati jamuannya. Ada nggak? Ada. Sikap kita gimana kira-kira? Senenglah daripada yang pertama mah. Ini udah memberikan penghormatan. Walaupun tidak menikmati jamuannya. Itu yang kedua. Tuh. Yang ketiga nih. Datang dia. Kasih doa restu, salaman. Terus turun. Hunting, puter, nyari makanan. Ada gak yang model begini nih? Kayaknya kencengan yang ini jawabannya daripada yang 2 tadi sini. Yang ini banyak. Bahkan tipikal yang ketiga ini nih, belum salaman makan duluan kadang-kadang tuh. Ada ya? Saya kalau baca doa tuh di atas, itu ngeliatin ada jamaah yang udah mojok deket piring. Begitu selesai amin, mulai langsung. Kenapa langsung makan? Dia bilang pengantin gak kemana-mana. Kalau makanan ntar ngantri, makan duluan. Apakah kita yang undang marah? Enggak, seneng aja. Nikmatin aja. Itu yang ketiga tuh. Yang keempat beda lagi nih. Datang dia, kasih doa restu, turun, makan sampai kenyang. Makanannya enak semua sampai kenyang. Begitu dia pengen pulang, mojok, nyari tisu. Di situ sambil ketemu, Pak mari, bilil, ditutupin pakai tisu, masuk ke dalam tas. Ada nggak yang model gini nih? Ada? Ada. Cuman seumur saya kondangan belum pernah kepergok laki-laki, perempuan, ibu-ibu semua yang model kayak begini nih. Ya, makanya curiga bener. Kalau ada kondangan bawa tasnya gede, isinya banyak tuh bawa pulang tuh biasanya. Nah tapi kalau yang dibawa biasa saja. Dan yang dibawa tuh nikmat. Kenapa sih dibawa pulang? Enak Pak. Jangan sampai cuma saya doang yang makan. Ini buat yang di rumah. Bilangnya buat yang di rumah tuh. Ya padahal sih buat dimakan lagi gitu. Bilangnya pasti buat di rumah. Buat anak saya, buat cucu saya. Bahkan kalau kendurian begitu. Bahkan kita nih yang undang. Bawa semuanya bawa itu tuh kebanyakan lebih makanannya ambil. Buat yang di rumah, kalau memang enak, bawa pulang. Kita nyuruh bawa pulang. Nah itu undangan tuh gitu tuh. Nah sekarang ketika Allah mengundang manusia, undangan disebar. Tapi begitu sampai disebar ke manusia, ada yang gak respon sama sekali. Quran datang, gak mau baca, gak ngaji, gak ngamalkan Quran. Udah Quran hadir, diundang. Tapi dia gak pernah mau baca dan kaji Quran. Nah orang model begini nih, kalau kita murka, Allah pun murka sebenarnya sih. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang lari dari undangan-undangku ini, maka lihat di dunia ini aku akan berikan kehidupan yang sempit. Nanti ketika di akhirat akan kami giring dalam kondisi buta. Kenapa dia seperti itu? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa.
Ya Allah, kenapa kami digiring di akhirat dalam kondisi buta? Padahal dulu kami ngelihat ya Allah. Maka Allah bilang, dulu kamu didatangi oleh undangan-undangan kami, kamu melupakannya. Maka hari ini kami melupakan kalian semua. Bukankah begitu Allah murka itu? Yang kedua, datang tapi nggak menikmati jamuan. Siapa orang ini nih? Yang baca Qur'annya sering tapi prakteknya nggak Qur'an. Baca Qur'an mau baca. Baca ayat infak, berapa kali baca, pelitnya nggak ketulungan. Bacanya infak. Bacanya infak lagi, infak lagi, infak lagi. Kalau ada tromol, lewat lagi, lewat lagi. Wah, mau sedekah. Padahal baca ayat infak dia. Sampai ayat umroh, haji, dia bilang belum panggilan. Kalau gitu targetnya cuma hatam, baca. Praktek nggak ada. Nah, ini nomor 2 nih. Gimana sikap Allah? Kalau kita tadi seneng lah, lebih seneng daripada yang pertama. Allah juga gitu. Udah mau baca Quran aja udah bagus. Meskipun belum dipraktekkan, gak apa-apa. Baca aja. Udah seneng direspon. Salahkah dia panjang pendeknya? Gak apa-apa. Nanti belajar. Sebab gak ada orang fasih dan bagus belajar baca Quran tanpa belajar. Gak mungkin. Makanya kita juga nerima kalau ada orang baca Quran, bacanya salah dan gak bagus. Terima. Jangan disalahin langsung, karena gak mudah baca Quran itu. Apalagi kalau ada orang baca Quran gak lancar, bagi dia baca itu susah, lu keringetan bagi dia tuh. Bagi kita yang gampang, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Bagi kita yang lancar. Bagi orang yang gak lancar baru baca Quran, ini kalimat cuma sepotong aja ngejanya berapa kali. Wamang kana mingkem bukan mingkung. Gitu. Nah, bagi mereka susah. Ya, kita kadang-kadang ngenyek kepada orang kayak gini. Susah dia baca wamang. Kadang-kadang kita akhirnya komentar, lu dari tadi mamang aja bibinya nggak disebut-sebut, mamang dia bilang gitu. Nah, akhirnya orang tidak tertarik baca Quran lagi karena banyak orang ngenyek. Biar besok belajar lagi. Bagus sudah mau baca Quran. Yang lebih baik lagi gimana? Dia datang nikmati jamuannya, salaman nikmati jamuan. Nah, Allah lebih seneng nih. Siapa mereka? Baca Quran ya. Prakteknya Qurani dia. Sampai ayat zakat dia bayar zakat. Sampai ayat infak dia infak. Sampai janji Allah kalau kamu nolong orang lain, Allah akan tolong. Dia tolong orang lain. Tuh dia baca Quran, dia praktek dengan Quran. Yang lebih bagus lagi, yang keempat. Datang, salaman, makan, mau pulang. Nah ini yang datang dia baca Quran, mengamalkannya. Dia bawa amalan Quran itu buat anaknya, buat istrinya, buat keluarganya. Yuk beramal dengan Quran. Dia ngajarin. Nah ini yang kata Nabi. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang mau belajar Quran. Ngajarin orang lain untuk beramal dengan Quran. Maka mari kita jadikan momentum nuzul Quran yang besok atau lusa kita peringatin ini. Sebagai momentum Allah undang kita ini. Undang. Kalaupun kita tidak dan belum menikmati jamuannya, setidaknya undangannya respon dulu sajalah. Kalau sudah merespon undangan, yang undang seneng. Meskipun makanannya nggak dimakan, tapi dia sudah menunjukkan itikat baik mau datang ke undangan tersebut. Kalau kita belum sanggup sholat dengan khusyuk, sholat dululah untuk memenuhi panggilan dan menghormatinya. Persoalan belakangan khusyuknya. Sebab nggak mudah itu, tapi meresponnya dengan takbir dan mau sholat, itu sudah top namanya. Maka mari sama-sama kita pelajari Quran itu, hidup dengan cara Qurani, dan mengajak orang untuk beramal sesuai dengan amalan-amal Quran. Mudah-mudahan dengan seperti inilah akhirnya kita termasuk generasi yang terbaik yang pernah hidup di alam semesta ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.